jam dalam 1 tahun. Mantap, mungkin saya buka dulu untuk SMA ya Ibu Bapak, mohon maaf. Nah, untuk SMA ini mungkin ada yang pas menjadi 1 jam, tapi ada yang menjadi kurang 1 jam. Ini misalkan bahasa Inggris nih, ini penetapan proyeknya 18% atau 25%. Nah, ini ada keterangannya di bawahnya, makanya diberikan tanda bintang. Untuk bahasa Inggris bintang 3 artinya bahwa pembelajaran regulernya itu hanya 26 jam saja, total minggunya. Untuk proyeknya, alokasi proyeknya baru sisanya. Nah, ini yang bintang-bintang ini yang perlu diperhatikan, karena untuk proyek tidak akumulasi total semua 1 jam, tapi persentase. Nah, nanti yang diperhatikan membelajarkan, beban belajar emang akhirnya yang total jam pelajaran per tahun ini kalau dirata-ratakan. Jadi agama Islam adalah totalnya menjadi 3 jam. Lalu untuk PKN tetap menjadi 3 jam. Di sini kan PPKN dia 2 jam. PPKN 2 jam itu bukan berarti ada proyek 1 jam, enggak. Ini proyeknya kan hanya mengambil proporsi 25% saja dari total 72 jam. Jadi 72 jam dikurangi 18 jam. Jadi untuk tatap mukanya itu 54 jam dibagi 36, jadi 1, sekian jam. Kalau dibuat rata-ratanya, nggak genap 2 jam. Jadi penghitungan sehingga total rata-rata nanti totalnya itu adalah untuk di kelas 10 itu ada 43 jam, ditambah muatan lokal kalau berdiri sendiri 2 jam. Jadi 45 jam itu sudah dengan muatan lokal. Sedangkan mata pelajaran biasanya sendiri adalah 43 jam. Nah, itu mungkin yang terkait dengan nanti pengalokasiannya. Jadi penetapannya emang kita buatnya dalam persentase. Jadi disesuaikan aja dengan struktur alokasi ininya. Persentase bahwa ini muat berapa jam. Nah, sehingga total nanti berapa jam, total jam per tahunnya. Nah, terkait dengan tadi mohon masukan juga nih kalau Ibu Bapak tadi yang ada beberapa mata pelajaran setelah di eksplorasi real Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sudah memetakan, mohon bisa dikirim ke saya, bisa via WA, simulasi dari sekolah Ibu Bapak yang potensi jam pelajarannya itu berkurangnya berapa jam. Jadi misalkan untuk total guru bahasa Inggrisnya ada berapa, lalu alokasi mengajarnya berapa, sehingga masing-masing kebagian dapat berapa jam, dan yang nggak kebagian itu menjadi sisa berapa jam. Nah, itu mungkin informasi kita butuhkan juga ini, karena besok untuk kalau Ibu Bapak baca di sini kan ketentuan terkait dengan beban mengajar guru itu dikembangkan dalam panduan. Nah, besok kita mau diskusi untuk membuat panduannya terkait beban mengajar guru ini, beban mengajar. Jadi di regulasi ini dituangkan terkait dengan beban mengajarnya nanti yang akan disusun oleh Direktorat Jenderal GTK terkait beban mengajarnya. Nah, terkait linearitas di sini sudah dicantumkan bahwa yang informatika, yang mata pelajaran informatika ini kalau yang kelas 10 bisa diampu oleh siapa saja. Jadi kalau kelas 10 bisa diampu oleh yang kualifikasi akademik atau sertifikat bidang ilmu komputer, informatika, matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang matematika, atau guru yang selama ini mengampu bimbingan TK ini untuk yang informatika. Untuk linearitasnya kita sudah cantumkan di sini ketentuannya untuk yang mengajar mata pelajaran baru. Sedangkan untuk beban mengajar, ketentuan mengajar emang nanti akan diturunkan ke dalam peraturan Ditjen GTK. Jadi nanti GTK akan mengeluarkan panduannya terkait dengan ketentuan beban mengajar guru ini. Nah, karena keperluan tersebut, maka kami kalau boleh sih sebelum pagi ya, eksplorasi dari Ibu Bapak kekurangannya menjadi berapa jam, apakah kurang dari 12 jam atau lebih. Kalau yang mungkin yang perlu pemikiran lebih itu kalau ada
satu guru di sekolah tersebut memperoleh kurang dari 12 jam nantinya. Nah, itu yang kami juga perlu membicarakan lebih lanjut bagaimana solusi bagi yang guru terdampak yang ada yang sampai kurang dari 12 jam. Nah, mungkin kalau yang lebih dari 12 jam kan masih memungkinkan untuk tetap tanjangan dengan dilengkapi nanti dengan intrakurikuler dan lain-lain. Nah, ini nanti dibaca di halaman 5 lampiran 2 ada pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan beban kerja guru dikaitkan dengan beban belajar peserta didik. Ini ditetapkan oleh pimpinan unit utama membina guru dan tenaga pendidikan. Jadi emang untuk pengaturan beban ini akan diturunkan lebih teknisnya untuk kekhawatiran seperti tadi ke peraturan Ditjen GTK, sehingga harapannya kan tidak ada yang dikorban, terutama pengurangan tunjangannya. Nah, yang saat ini teridentifikasi kan yang mungkin berkurang itu adalah satu matematika ya. Nanti yang kedua adalah program bahasa. Yang ada program bahasa. Kalau yang nggak ada program bahasa sepertinya tidak terdampak karena kan sudah terfasilitasi di IPA dan IPS. Nah, yang sebelumnya ada program bahasa mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman dan lain-lainnya akan terdampak. Nah, itu mohon hitungan realnya nih, jumlah guru yang ada saat ini berapa, lalu kebutuhan jam mengajarnya dikalikan jumlah rombolnya berapa, sehingga kita bisa menghitung misalkan gurunya ada 3, ternyata total jam pelajaran kebutuhannya itu misalkan 54 atau 60 kan nanti akan kita lihat apakah yang satunya, yang 2 mungkin pas bisa 24 jam kan, yang satunya ini apakah berapa dia mendapatkan perhitungan jam mengajar, karena ini terkait juga dengan kebutuhan guru. Mungkin itu kalau dari saya, kalau saya mohon dapat input aja kali dari Ibu Real, terutama yang satu yang matematika ya. Kalau IPA dan IPS kan terwadahi. Nah, yang kedua dari yang punya program bahasa sebelumnya. Yang sebelumnya punya program bahasa di sekolah ibu bapak. Karena kalau yang nggak ada program kan nggak dibuka ya. Nah, kemungkinan yang bahasanya yang ada punya program bahasa, mohon diberikan input hitungan-hitungan realnya berapa, sehingga bisa secara clear nanti dirumuskan dampaknya seperti apa, dan pendekatan nanti pemenuhan beban mengajarnya pun ini bisa disesuaikan. Itu mungkin kalau dari saya, Ibu Bapak. Terima kasih. Silakan mungkin ke Bu Ranti. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Berarti nanti untuk yang TIK itu bisa diajarkan oleh guru mapel apapun dan diakui linearitasnya ya Pak ya? Kemarin nggak apapun sih, di sana ada batasan juga. Yang latar belakang informatika, sertifikat informatika, plus tambahannya tuh MIPA, diutamakan MIPA-nya pun matematika, fisika, fisika diutamakannya, emang lebih diprioritaskan tahapannya. Kalau nggak ada sama sekali ya mungkin nanti nyasar ke biologi. Tapi tahapan awalnya adalah yang di list. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Ini mumpung ada Pak Yogi ya, yang siap memperjelas apa yang menjadi kegundahan kita Bapak Ibu. Pak Yogi. Iya Pak, silakan Pak. Malam silakan. Pak. Maaf, tadi kelihatannya cepat banget ya, agak ketinggalan saya tadi. Untuk yang silakan raise hand. Dari raise yang hand 2 jam, ada di yang 2 jam tadi atas. Plus persentase itu kan maknanya bukan nambah jam ya, penegasan aja Pak, penegasan aja. Enggak nambah bukan jam. Enggak. Karena yang hitungan silakan raise hand Bapak Ibu. Ya. Ya. Oh ya, silakan. Bentar, Bu. Yang pertama ini dari Pak Harja, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, yang pertama tadi menurut pemahaman saya dari yang saya baca, ya, saya belum mendalami yang sudah disampaikan di tadi, tapi menurut saya tadi awal itu saya ragu dengan teman-teman kok 30
4 jam, tapi menurut saya itu 44 jam. Tapi setelah mendapatkan penjelasan Pak Yogi tadi, itu malah 45 jam. 43 jam tambah mulok, jadi 45 jam. Itu yang pertama. Kita bertanya terkait dengan struktur kurikulum, sehingga nanti akan menjadi dasar yang esensial terkait dengan hal itu. Dan yang kedua, terkait dengan model implementasi yang proyek penguatan belajar Pancasila. Jadi semula saya berpikir kemarin dengan Bu Ranti, tapi tadi dengan Bapak Ibu yang di tim saya itu berpikir pelaksanaannya model gampangannya pembelajaran dulu, kemudian proyeknya mau diakhirkan. Jadi blok terkait dengan materi, setelah itu sesuai dengan alokasi waktu yang ada, kemudian baru melaksanakan proyek dengan pemikiran bahwa proyek itu butuh waktu yang supaya tidak terputus, ada sesuatu yang berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya, adakah tadi saya tanyakan di sana di forum Pak tadi pagi belum ada jawaban. Adakah model yang atau simulasi lebih cocoknya, simulasi yang pernah dilakukan sehingga kita bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi begitu, sehingga dan alhamdulillah ini tadi sudah ada data dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan terkait dengan penetapan kurikulum. Saya pikir itu saja dulu, terima kasih. Ya Pak, mungkin saya tanggapi sebentar. Ya, tadi yang serat yang 43 jam dan ditambah muatan 45 jam itu kan sudah total yang tatap muka dengan proyek. Jadi yang diakui sebagai beban mengajar itu kan gabungan dari tatap muka dan proyek. Jadi ini kan strukturnya yang kita ada itu. Nah, Ibu Bapak di sini yang perhatikan kan untuk kurikulum itu adalah ada alokasi yang ini di tatap muka dan intrakurikulernya. Ini yang proyeknya, ini yang dihitungnya adalah totalnya sebagai beban mengajar adalah yang totalnya ini, yang 108. Kalau diperhatikan kan ini dibagi 36 menjadi 43, 1548 dibagi 36 itu 43. Kalau ditambah muatan lokal menjadi 45 rata-ratanya. Jadi ini yang tatap mukanya sendiri, nanti intrakurikulernya yang tanda kutip ketemu mengajarkan materinya itu ada 33 jam ditambah kurang lebih ini 10 jam ya. Nanti di rata-ratakan ini kalau nggak salah 43 ini 9 jam, kalau dirata-ratakan kurang lebih menjadi nanti mohon dicek kalau nggak salah menjadi 43 jam, nanti ditambah 2 jam, jadi 45 jam untuk perhitungan beban mengajarnya. Nah, yang selanjutnya terkait yang proyek. Untuk yang proyek memang pembelajarannya mengacunya tidak dikaitkan dengan capaian pembelajaran, dengan materi matematikanya, fisika, biologinya, tetapi dikaitkan langsung terhadap profil pelajar Pancasila, dalam hal ini yang ditentukannya adalah tema-tema yang ditentukan. Nah, tadi platform teman-teman Wapek katanya sudah mempublish ya dokumen-dokumen modul ajar, perangkat ajar, semestinya sih sudah termuat di sana karena kami sudah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut, termasuk mungkin kalau ingin melihat kurikulum operasional juga sudah kami kirimkan ke teman-teman GTK untuk di-share kalau itu ingin dilihat sebagai contoh. Jadi contoh-contoh untuk SD, SMP, SMA itu hanya sebagai contoh bagaimana mengembangkannya terkait kurikulum operasional. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjutnya Bu Siti Aisyah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tanyakan hanya sudah ditegaskan oleh Pak Sutarja apa ya tadi ya? Hanya untuk penegasan 43 jam tadi Bu, kemudian tambah mulok tadi. Sudah terjawab sehingga tidak menjadi bertanya Bu. Terima kasih Pak Yogi. Insya Allah sudah jelas Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang lain Bapak Ibu yang akan ditanyakan?
Ini mungkin Ibu Bapak kalau ini kan keresahan tentang mengajar, nanti mungkin ya Bu Ranti mohon perhitungannya aja yang terdampak ya, seperti matematika, lalu yang punya program bahasa lah bisa dikirimkan ya perhitungan realnya, bagaimana dampaknya gitu, kurangnya berapa jam, apakah seperti apa supaya bisa kita perhitungkan juga nanti di panduannya, biar tidak ada yang dirugikan nanti. Ini Pak yang hadir sudah full Pak, melebihi ekspektasi kami. Jadi yang awalnya kan 23, tapi ini yang hadir sampai 31. Ini menunjukkan bahwa antusias Bapak Ibu dalam penerapan kurikulum yang baru untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Ini hadir Pak Agung yang tadi katanya mau tanya-tanya banyak, belum terjawab di forum siang tadi. Ya. Penuhnya saya aturkan Pak Agung, monggo. Oh, nggih Bu. Prinsip setelah kita didengar ya Bu Rati ya. Iya, dengar. Yang bisa dengar nggih. Bisa didengar Bu? Bisa. Oh nggih. Matur Jelas, nuwun. Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, jadi sebenarnya saya di pagi tadi dalam webinar itu ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang di dalam tim kurikulum kami kemarin diskusikan. Namun setelah keluar Kepmen yang sore tadi di-share itu beberapa sudah terjawab. Di antaranya ada linearitas itu ya untuk yang kelas 10 itu kan untuk TIK itu kan bisa diajar dari guru MIPA. Jadi paling tidak bisa mengurangi lah karena di kami memang terutama masih memperhitungkan kaitannya dengan beban mengajar 24 jam. Ya, jadi meskipun apa namanya kita itu punya harapan ke depan itu beban mengajar itu bisa disesuaikan, namun demikian saat ini kita tetap harus memperhatikan juga mengenai psikologis guru ya. Guru itu kalau tidak 24, katakanlah 20 saja saat ini itu kadang-kadang belum ayem. Masih padahal kalau di regulasi tentang TPG itu kan sebenarnya ada ekuivalensi 6 jam sebenarnya. Nah, ini pertama yang tadi ingin kita sampaikan. Jadi pertama kaitannya dengan beban mengajar. Kemudian yang kedua linearitas ya, mapel tadi sudah di Kepmen juga sudah dijelaskan di situ. IPA boleh boleh linear, IPS boleh linear. Kemudian untuk informatika itu seperti di kami itu memang kelebihan, fisika itu gurunya banyak, jadi barangkali malah justru saya sedikit merubah untuk komite pembelajaran nanti untuk yang informatika bisa saya berikan di guru fisika, karena fisika itu kan jadinya kurangnya banyak karena kami ada 9 kelas IPA itu jadi ya kekurangan jam banyak. Hanya saja ini yang perlu kita diskusikan ini barangkali di Dapodik ya nanti seperti apa. Kemudian juga barangkali ada juga di sini ada yang program SKS ini sudah alhamdulillah juga di Kepmen tadi sudah muncul penyelenggaraan SKS itu diakomodir juga. Hanya saja SKS ini agak berbeda. Kalau kemarin itu kan mulai kelas 10 itu sudah IPA IPS. Nah ini kalau kelas 10-nya masih umum, kemudian kelas 11, 12 itu baru pilihan mata pelajaran peminatan, ini nanti kami juga mesti berpikir untuk yang SKS ini mau formatnya seperti apa. Nah ini barangkali Bu Ranti beberapa yang sebenarnya ingin kami tanyakan. Ini mohon maaf sebelumnya saya datang langsung bicara banyak. Demikian saya rasa menjadi bahan diskusi ya. Jadi yang terpenting bagi kami adalah nanti kaitannya dengan Dapodik, kemudian keamanan secara psikologis teman-teman kita yang mungkin ya terdampak karena di struktur kurikulum kelas 10 itu kan sebenarnya hanya 34 jam. 34 jam itu kalau normalnya dari 42 itu kan. Halo? Iya. Oh, nggih. Pak.
yang semula 42 itu kan berkurangnya ya 8 jaman ya Bu ya. Jadi memang agak apa namanya? Agak perlu kita perhitungkan. Kemudian barangkali bisa jadi pertimbangan Bu Ranti, saya kemungkinan akan mencoba dengan moving class ya. Mulai sejak kelas 10 karena ya mungkin kelas 10 perlu moving atau belum, nanti coba akan kita diskusikan dengan teman-teman. Selanjutnya saya tadi sempat kaitannya dengan apa namanya approve KTSP. Ini Mbak Yuni masuk enggak ya yang dari dinas provinsi? Enggak ada. Saya tadi komunikasikan. Ada Mbak Yuni? Masuk. Mbak Dina ada. Oh. Intinya kalau yang sekolah penggerak sepertinya belum akan di-approve provinsi, baru nanti kemungkinan akan diberikan waktu tersendiri ya, karena memang kan struktur kurikulum kelas 10 pasti mengalami banyak perubahan. Ya saya kira ngaten Bu Ranti. Kemudian barangkali ada yang sudah dapat info Bapak Ibu kaitannya informasi pagi tadi untuk diunggah tentang apa modul, kemudian contoh kurikulum. Ini kalau di Solo itu sudah ada contoh tadi untuk contoh kurikulum operasionalnya dari SMA 5 Surabaya. Tetapi sama ya? Iya, sama. Oh, yang sementara itu boleh menjadi bahan diskusi sambil saya juga akan mencermati apa yang menjadi permasalahan di Bapak Ibu semua. Ngaten, ada yang tidak berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Agung, itu jenengan tadi kan apa mau tanya tapi tidak terjawab di forum pagi ya. Nggih. Langsung saya tembak, saya suruh tanya karena kami yang hadir duluan ini sudah banyak bertanya Pak. Oh ngaten. Iya. Iya. Itu Pak Yegi itu tadi. Iya, pertama yang Pak Agung, unek-uneknya banyak. Tentang moving class saya juga setuju Pak Agung, rencana di sekolah saya juga mau moving class aja. Gitu. Nah, makasih. Nah, Pak Agung, pertama terkait dengan di beban mengajar yang diperhatikannya adalah yang total dari tatap muka dengan proyek. Makanya kan kita menyebut di struktur sekarang itu ada yang intra dan ada yang proyek, sehingga total jam itu tetap 43. Jadi yang diperhitungkan sebagai beban mengajar adalah yang 43. Namun mungkin yang ketemu di kelasnya adalah yang tadi yang 33 jam. Nah, ini juga pertimbangannya adalah yang kita coba rumuskan dalam capaian itu adalah hal-hal yang esensial. Jadi Ibu Bapak sebenarnya walaupun kita menyediakan beragam contoh modul ajar, alur, keputusan itu ada di tangan Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bisa pakai contoh yang ada, bisa nyusun sendiri atau memodifikasi. Yang intinya adalah capaian di akhir fase, terutama di kelas 10 dan di kelas 12 itu bisa tercapai. Cara mencapainya ya diserahkan kepada Ibu Bapak urutannya mau seperti apa, terutama nanti mungkin kalau mulai kelas 11 12 yang terasa mungkin di SMP karena di akhirnya ditetapkan selama 3 tahun ya, pokoknya di akhir tahun ketiga itu yang tercapai. Jadi variasinya bisa jadi sangat berbeda-beda satu sekolah dengan sekolah lain. Dan mungkin kalau di SMA nanti yang kelas 11 12 akan variasi kelas di 11 itu capaiannya sejauh mana, di sekolah A di sekolah B sejauh mana. Nah, itu makanya kita tetapkan dalam capaian, dan yang kita minta ke para penyusun itu hal-hal esensial saja yang adanya. Jadi tidak terlalu melebar kemana-mana sehingga dengan pengurangan alokasi waktu tatap mukanya itu tidak berdampak penguasaan kompetensi esensialnya. Kan seperti sekarang pun di kondisi pandemi itu kompetensi itu banyak yang dikurangi esensial. Tatap muka kan juga pembelajaran tidak seoptimal. Nah, itu juga harapannya dengan pengurangan kompetensi yang dirasa tidak esensial bisa tercapai dengan alokasi yang ada. Sedangkan hak guru untuk beban mengajar kita buat tetap 43 jam tadi untuk perhitungan sebagai diakui beban mengajar gurunya. Nah, selanjutnya terkait SKS, sementara emang kami cantumkan di sana karena ada 300 lebih sekolah SMA yang sudah melaksanakan program SKS, tapi kami menyampaikan juga ke teman-teman direktorat dan ke dinas yang sempat konsultasi ke kami untuk yang baru tidak dahulu dibuka SKS karena kami lagi mengkaji regulasi SKS, jadi mau dibawa ke Menteri
apakah kedepannya SKS ini akan tetap ada atau tidak. Jadi untuk sementara belum dibuka untuk yang barunya. Kami kemarin sudah berapa kali melakukan revisi, mengajukan revisi, tetapi akhirnya agak tanda kutip mentok, belum diambil keputusan apakah SKS ini akan dilanjut atau tidak. Sehingga bagi yang sudah berjalan saja dulu silahkan dilakukan. Karena yang sekolah penggerak pun ada yang sudah melaksanakan SKS, maka kami bunyikan di dalam klausulnya. Tapi ini pun khusus yang sudah berjalan. Bagi yang baru itu kami rekomendasikan belum dibuka dulu untuk yang mau mengajukan baru. Karena takutnya nanti ke depan bisa jadi program SKS ini mau dievaluasi dan kebijakannya kita masih ada dua suara. Ada yang menginginkan untuk dihentikan program SKS terutama dengan kecepatan belajarnya. Di 2 tahun itu ada yang menginginkan tidak ada lagi dibuka untuk 2 tahun, selesai 2 tahun. Ada juga yang mengharapkan tetap fasilitasi. Nah itu belum bisa diputuskan sehingga belum dibuka untuk yang barunya. Nah bagi yang sudah program SKS silahkan mungkin dilaksanakan programnya, penyesuaiannya semestinya sih dengan konsepnya sekarang bisa lebih menyesuaikan kecepatan belajarnya itu. Lalu yang terkait dengan contoh-contoh kurikulum, contoh-contoh kami juga memang sudah mengirimkan. Nah mungkin sebagai catatan aja Ibu Bapak, karena kemarin penyusunan itu bukan artinya contoh yang ada itu bukan sekolah penggerak, karena kita menyusun itu jauh-jauh hari sebelum sekolah penggerak diseleksi. Jadi seperti SMA 5, SMA Trimurti itu bukan sekolah penggerak. Itu hanya sebagai contoh saja. Nah kami pada saat kami meminta mereka tadinya ingin di hiding ya, apa maksudnya sekolah-sekolah itu di nama sekolahnya itu anonim gitu. Tapi mereka karena merasa terutama beberapa pengembang itu ya mereka udah bekerja, tapi kalau dokumen aslinya mereka dibuka terus sekolahnya dihiding kan seolah-olah keberatan. Akhirnya kami mempersilahkan memberi nama filenya pun akhirnya kan contoh kurikulum operasional yang mungkin untuk hanya sebagai menginspirasi nanti bagaimana mengembangkannya. Itu bukan berarti yang contoh itu adalah sekolah yang sebagai sekolah penggerak, tapi itu contoh yang kita minta bantuan mengembangkan sesuai panduan yang ada. Jadi Ibu Bapak boleh mengikuti polanya, boleh tentunya harapannya kan menyesuaikan dengan sekolah Ibu Bapak, karena itu hanya sifatnya contoh dan yang kita jadikan contoh pun itu bukan sekolah penggerak, karena jauh-jauh hari sebelum diseleksi kita sudah melakukan pengembangan. Jadi sebelum ini dilakukan pengumuman pun kita sudah meminta sekolah-sekolah tersebut. SMA ada 3 sekolah, SMA 5 Trimurti, dan satu lagi yang untuk SMA ada 3, SMP 2, SD 2, TK 1. Jadi kami kemarin sudah ngirim ke teman-teman tim digital untuk di-share. Satu panduannya, kedua contoh-contoh hanya untuk dilihat saja, bukan langsung diikuti, karena tentu harapannya kan disesuaikan dengan sekolah Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang bertanya, kok ini sekolahnya bukan contoh tapi bukan sekolah penggerak, ya memang bukan sekolah penggerak karena pada saat penyusunan belum ada sekolah penggerak yang terpilih. Mungkin ke depan tahun selanjutnya setelah ini sekolah terpilih kan sudah jelas. Nah untuk contoh-contoh selanjutnya mungkin kami akan ganti dengan sekolah-sekolah Ibu Bapak mungkin nanti yang bisa kita minta bantuan untuk mengembangkan modelnya sudah ada sehingga contohnya bisa real. Sekarang kan sudah jelas sekolah penggeraknya, sehingga mungkin untuk nanti di tahun kedua atau nanti di semester 2 contoh-contoh itu benar-benar contoh yang diberikan atau disusun oleh Ibu Bapak yang menjadi terpilih sebagai sekolah penggerak. Itu mungkin Ibu Bapak sebagai catatan. Nah semua dokumen baik perangkat ajar, proyek profil yang ada itu sifatnya contoh. Namanya contoh, boleh diikuti, dipilih, silahkan. Boleh bikin sendiri, nggak diikuti sama sekali, silahkan. Boleh dikembangkan dari yang ada, silahkan. Jadi bukan mesti mengikuti ada. Nah, standar yang ada adalah hanya 3, capaian pembelajaran, strukturnya yang pusat, sama prinsip pembelajaran asesmen. Jadi yang tidak di otak-atik itu capaian di akhir fasenya. Urutannya, walaupun kami memberikan contoh urutan mengajar, itu hanya contoh. Ibu Bapak keputusan menentukan urutannya mengajar seperti apa, contoh modul ajarnya seperti apa, itu semua ada di tangan Ibu Bapak. Dan di dalam panduan mungkin nanti juga disebutkan bahwa keterkaitan silabus, karena kan tuntutan sekarang kan di standar proses ada tuntutan silabus dan tuntutan modul RPP ya. Nah makanya kami sinkronkan juga sebenarnya
Untuk RPP itu kan sama aja dengan modul aja terus dengan RPP. Lalu untuk ATP alur tujuan pembelajaran itu kan mirip silabus, tinggal ditambah beberapa komponen sehingga komponennya akan sama dengan silabus. Itu mungkin Ibu Bapak tambahannya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi Pak? Ini dari masih. Udian Milasari, monggo. Halo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ranti, Pak Yogi, Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya terlambat bergabung. Mungkin yang ditanyakan tadi sudah, namun saya menanyakan lagi kalau diizinkan. Yang pertama terkait mapel TIK, Bapak mohon pencerahan. Kami kemarin karena keterbatasan guru untuk komite pembelajaran itu gurunya guru bahasa Inggris yang kebetulan memang kurang jam. Apakah itu diperbolehkan terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan tentang linearitas pada mapel TIK? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami masih kesulitan untuk menyusun kurikulum yang kurikulernya itu Bapak. Berapa jam untuk tambahan 1 jam itu, misalnya 3 jam, yang 1 jam itu apakah dibolehkan include di dalam pembelajaran tersebut atau terpisah pada jam yang lain dalam pelaksanaan pembagian jam pembelajaran. Itu yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf mungkin kalau ada yang tadi sudah dibahas, tapi karena saya terlambat bergabung, mohon pencerahannya. Demikian Bu Ranti, mohon maaf. Terima kasih Pak Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yogi. Suaranya belum masuk Pak Yogi. Pak Yogi suaranya masih di mute. Baik Bu, makasih. Nah, saya ulangi ya Bu. Iya. Izin. Di dalam Kepmennya Bu sudah kami eksplisitkan yang mengampu informatika ini. Sekali lagi Bu Bapak, kita ada perubahan mendasar ya antara TIK dengan informatika. Jadi TIK itu hanya salah satu unsur bagian dari informatika. Jadi ibaratnya itu kalaupun cakupan informatika, TIK itu hanya 20%-annya dari cakupan informatika. Jadi ini perubahan paradigma terkait penyebutan mungkin mohon dibiasakan nanti lebih ke informatika. Karena TIK ini hanya salah satu bagian dari informatika. Jadi namanya adalah mata pelajarannya adalah informatika, bukan TIK. Nah itu mungkin mohon nanti dapat disampaikan. Baik, siap. Lalu terkait yang mengajar adalah gurunya sudah disebutkan, yaitu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik di bidang ilmu komputer, informatika, MIPA. Jadi selain yang MIPA, komputer, informatika, dan BTIK itu adalah yang mempunyai sertifikatnya MIPA lebih ke matematika dan sainsnya juga kita lebih optimalkan sebenarnya di secara urutan. Kalau matematika nggak ada matematika ya ke fisika nggak ada ya ke kimia. Jadi alternatifnya diprioritaskan dari matematika dan fisika dulu untuk yang mengisinya. Untuk biologi tidak bisa di sini ya. Untuk bahasa Inggris nggak bisa untuk yang mengampu yang informatika ini. Lalu yang kedua terkait dengan proyek Ibu Bapak, sekali lagi yang diperhatikan bukan 1 jam 2 jamnya. Makanya kami di dalam struktur menulisnya itu adalah persentase. Jadi bisa jadi seperti misalkan di sini yang bahasa Inggris misalkan 18 jam, kan ini 1 jam pun nggak nyampe, setengah jam rata-rata per minggu pun. Ini ibaratnya kalau 18 jam dibagi 18 jam minggu dibagi 36 itu kan setengahnya kan, setengah jam pelajaran dapat alokasi proyeknya. Jadi yang diperhatikan proyek itu adalah persentase, bukan 1 jam 2 jam. Lalu pertanyaannya bisa include dengan materi di jamnya, nggak bisa, karena ini benar-benar proyek itu sifatnya lintas mata pelajaran dan yang dikerjakan pun tidak terkait dengan mata pelajarannya.
tetapi langsung mengacu kepada tema-tema wajibnya. Kalaupun memang nantinya selaras ya bagus, tapi utamanya adalah mengacu ke tema-tema proyek-proyek yang sesuai tema yang ditetapkan. Temanya sudah ada 7 dan sekolah ibu bapak wajib mengambil minimalnya 3. Untuk rapotnya pun sama. Siapa yang nggak dengar? Kok aku ora dengar ya? Kedengaran ibu bapak? Nggak? Dengar semua, Pak. Ya. Untuk sekali lagi untuk rapotnya pun ibu bapak untuk proyek ini tidak include dengan nilai mata pelajarannya, tapi benar-benar akan ada rapot tersendiri terkait proyek. Jadi nanti ada rapot yang memang mata pelajaran tadi ibu bapak, ada rapot yang untuk yang proyek itu rapotnya tersendiri, menilainya pun menilai sesuai temanya, jadi tidak dikaitkan dengan mata pelajaran, sehingga pembelajaran pun ini dikelola sudah lintas mata pelajaran dikelola tersendiri tadi dengan alokasi tadi. Jadi lebih ke pengakuan sebagai beban mengajarnya ibu bapak. Itu mungkin yang terkait proyek. Terima kasih. Ibu Ranti mohon izin bertanya lagi. Ya, silakan Bu. Pak Yogi, ini mohon maaf. Ya, Bu. Kami kemarin itu kekurangan guru untuk yang linier. Sehingga memang ada syarat kemarin itu komite pembelajaran harus ada dapodik dan sebagainya. Sehingga kami akhirnya memakainya yang bahasa Inggris untuk informatika. Dia sebagai komite pembelajaran. Apakah boleh diganti Bapak untuk komite pembelajaran informatika ini? Iya, mungkin nanti dengan tim di GTK dikomunikasikan Bu, karena kasihan kan nanti untuk yang informatika kalau bahasa Inggris nggak bisa diakui ya. Iya. Nanti dengan fasilitatornya nanti dikomunikasikan untuk disesuaikan Bu untuk informatika ini. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Terkait dengan asesmen tadi Pak, penilaian maksud saya, penilaian di rapornya tadi kan ada yang kokurikuler tersendiri. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman untuk rapornya itu kalau berdasarkan fase-fase atau tingkatan belajar dari anak-anak, berarti penilaiannya kan katanya rumit begitu. Nah ini kami belum bisa menjelaskan ke teman-teman Pak. Ya, kemarin itu dibuat sefleksibel mungkin. Sebenarnya kan untuk rapotnya nanti hanya matematika nilainya berapa, lalu kompetensi yang dikuasainya tentang apa, materi lingkup materinya tentang apa. Itu sih sebenarnya yang nanti dideskripsikan di dalam rapotnya. Dan nanti kalau mungkin pegangan gurunya memperolehnya dari mana, yaitu dari tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh ibu bapak dokumennya. Jadi ibu bapak sendiri justru penentuannya materinya sejauh mana. Nanti untuk memudahkannya emang kita siapkan contoh-contohnya penyusunannya di panduan penilaiannya. Nanti semangat kita itu lebih ke dibuat sederhana sebenarnya. Nanti nilai rapot cukup misalkan matematika 85 ya dikuasai misalkan geometri, sudah menguasai capaiannya tentang misalkan geometri lalu tentang kalkulus gitu. Dideskripsikan apa yang sudah dikuasainya, kompetensinya. Fleksibel, ada yang boleh langsung mengacu ke CP, rumusan di dalam CP-nya, boleh mengacu kepada tujuannya, diselaraskan. Lebih utamanya adalah kita menginginkan ke substansinya. Substansi apa yang sudah dikuasainya itu dideskripsikan di dalam rapotnya. Itu sih Bu yang nanti mungkin lebih jelas. Sebenarnya disiapkan juga emang panduan, termasuk di dalam panduan itu contoh-contohnya terkait dengan penilaian di rapotnya. Jadi nanti tekniknya, kapalnya itunya akan coba dibuat fleksibel, semangatnya sih kami mengembangkannya sih Bu. Jadi tidak tersistem harus A, harus B, harus C, enggak, tapi satu guru yang menentukan nanti. Oke Pak, jadi kemarin saya juga menjawabnya kementerian itu tidak akan mempersulit Bapak Ibu karena nanti sudah pakai aplikasi akan dibuat lebih sederhana saya bilang gitu Pak. Ya harapannya kita desainnya itu Bu, nanti tapi nanti setelah keluar, nggak tahu sih kemarin teman-teman apakah untuk panduannya sudah di-share, tapi tadi masih terus diskusi dan itu semangat dari arahannya dari diskusi beberapa kali kemarin ya untuk mengembangkan raport itu adalah bagaimana penyusunan itu sederhana dan tidak memberatkan ibu bapak. Jadi ibu bapak tuh fokus, jangan sampai dibebankan administrasinya
ke bikin bagaimana ngolah nilai, bagaimana nyusun rencana pembelajaran. Makanya kalau sekarang silakan aja rencana pembelajaran pakai yang ada gitu, nggak usah bikin baru lagi. Contoh aja tinggal ganti nama sekolah itu diperkenankan sekarang untuk bikin rencana dari modul-modul ajar itu kan jadi rencana pembelajaran, tinggal ganti identitas gitu. Kalau ibu bapak merasa waktunya lebih pingin fokuskan untuk belajar di pelaksanaan pembelajaran, mungkin nanti secara bertahap baru mau memperbaiki atau mengembangkan atau bikin baru. Tapi kalau tahap awal mungkin ibu bapak ingin langsung fokus ke pembelajaran, ya sudah aja pakai yang ada, di copy tanda kutip, di copy paste, ganti identitas dari yang ada, itu diperkenankan. Oke Pak, jadi penerapan kita awalnya kan ini masih gerayak-gerayak gitu ya, masih meraba-raba itu, tapi dengan penjelasan seperti ini mungkin Bapak Ibu kan lebih jelas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oke, ya. Pak Karno. Harusnya boleh lagi. tanya Pak, berarti? Oh, monggo Bu Betty, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, Pak Yogi. Terima kasih. Saya juga masih belum jelas tentang proyek tadi, Pak. Untuk proyek tadi, apakah nanti itu bisa kolaborasi beberapa mapel atau bagaimana? Saya mohon penjelasannya, Pak. Saya belum jelas sih. Ya, justru itu harusnya kolaborasi sih, bukan ada tema nih. Misalkan saya tema tentang pengelolaan sampah. Ada 3 tema, misalkan salah satu temanya pengelolaan sampah, temanya. Nah, ingin mengerjakan proyek tentang mengolah sampah. Tentu kan yang membimbingnya guru tidak sendiri, tapi adalah kolaborasi. Misalkan ada yang untuk yang sampah itu ada guru agama, guru IPA, dan guru bahasa Indonesia. Lalu tema kedua misalkan tentang kesenian, ingin diungkap tentang konteks kesenian di tempat ibu bapak, misalkan yang terlibat misalkan guru prakarya, guru lagi PKN misalkan. Lalu sisanya ada satu tema lagi yang diambil misalkan terkait dengan kewirausahaan misalkan temanya. Lalu ibu bapak tentang ada yang terlibat guru-guru prakarya, guru sisanya. Jadi kolaborasi, dan ini dikendalikannya sebenarnya oleh kepala sekolah nanti dalam hal ini untuk membentuk tim ini yang terlibat. Ini direncanakannya di awal nih ibu bapak. Jadi ibu bapak mendesain proyek itu harus sudah direncanakan apakah dengan alokasi yang ada itu mau setiap minggu sekali, misalkan ada khusus hari Jumat khusus untuk proyek misalkan, atau misalkan dalam 1 bulan khusus 1 minggu terakhir untuk proyek, atau misalkan dalam 1 semester 1 bulan terakhir khusus mengerjakan proyek misalkan. Itu pengelolaannya sudah didesain di awal. Dengan membentuk tim nih untuk tema ini, ibu bapak mau siapa. Nah, untuk membantu ibu bapak, nggak tahu, harusnya sih sudah tersedia di platform yang sudah di-share di platform digital, ada panduan proyeknya. Yang kedua, contohnya ada 24 contoh proyek. Jadi contoh-contoh proyek bagaimana proyek itu dilakukan. Nah, semestinya sudah untuk membantu bayangannya bisa dilihat bagaimana panduan mengembangkannya, lalu termasuk contoh-contoh proyeknya. Teman-teman Pusmenjar itu sudah mengembangkan 24 contoh yang bisa mungkin ibu bapak pilih keselarasannya mana yang dirasa cocok mau diterapkan di sekolah ibu bapak. Itu mungkin Bu, makasih. Ya, makasih Pak Yogi. Masih satu lagi Pak Yogi, pertanyaan saya. Karena di sekolah kami itu kan ada jurusan BB Pak. Guru kami ada yang terdampak, yaitu guru Perancis Pak. Nah ini boleh enggak Pak nanti itu kita alihkan untuk mengajar ke mapel lain Pak, karena memang kita ada punya 2 guru, padahal jumlah jamnya hanya 24 jam untuk satu sekolah di kami. Mohon pencerahannya Pak. Nah ini Bu yang makanya mohon masukan yang di bahasa Perancis itu sebelumnya program bahasa Bu ya, di program bahasa sekolah ibu ada program bahasa. Ya. Nah itu kita beri di lintas minat. Okay. Mohon diberikan eksplorasi Bu yang terutama yang punya program bahasa, karena kan kalau ngajar itu kan harus sesuai terkait linearitas. Ini akan walaupun mengajar kan harus tepat ya linearitasnya mengajar apa, karena pengaruh ketunjangannya kan. Kalau kurang selaras nanti kasihan dianya juga, kasihan yang bersangkutan. Sementara ini 2 guru kami itu memang belum sertifikasi Bapak. Dan ini baru masuk di PPG, baru bintek diklat.
Nah itu boleh enggak Pak? Kita itu masih ada apa ya, mapel ekonomi itu saya enggak punya guru sama sekali. Padahal jamnya sekitar 60-an lebih Pak. Iya, Itu cuma baru ini punya aja sih. satu. Cuma mungkin pertimbangannya nanti kalau pas mau sertifikasinya dia menjadi nggak sinkron, itu aja sih Bu, mungkin kasihannya pada kalau mau dia sertifikasinya. Sementara ini kira-kira boleh ya Pak, sebelum belum Ya masuk mungkin di Beliau? kebijakan Ibu aja, mungkin kalau yang Ya, siap. bersangkutannya mungkin siap menerima resiko itu ya, sementara kan Ya. untuk pengakuan linearitas sertifikatnya belum bisa gitu. Semoga nanti Ya. mungkin di tahun kedua, tahun ketiga kan banyak pilihan nih, sudah bisa ditempatkan yang selaras nantinya Bu. Ya, Itu makasih Pak mungkin Yogi. karena kan isu linearitas ini terkait juga beban tunjangannya Bu nanti. Ya. Terima kasih Pak Yogi. Ya, Assalamualaikum. Salam. Lanjut ya Bu. Ya Pak. Ya monggo Pak. Ini ada Bu Siti juga dan ada Pak Harja. Ya. Bu Ranti. Ya. Pak Agung dulu apa saya? Pak Agung dulu. Bu Siti dulu, Bu Siti. Perempuan Pak utama. Matur nuwun Bu Ranti nggih. Sugeng dalu Pak Yogi, ini maaf, ini kalau ini kami mau bertanya betul tentang terkait masih tentang informatika tadi Bapak. Kebetulan di tempat kami ada induksi guru bahasa Prancis. Tetapi dia tidak mempunyai sertifikat untuk kompetensi dari informatika tadi. Tetapi beliau secara otodidak sangat mahir. Sementara di tempat kami, beliau jamnya kurang dari 24 jam. Bolehkah ini kami seperti tadi permintaan dari Bu Betty, kita karena beliau belum sertifikasi, bolehkah itu kita tambahkan kepada guru bahasa Prancis tadi? Kemudian, kemudian yang berikutnya, guru fisika dan matematika kami memang kebetulan kita kimia juga Pak, kita kekurangan karena kimia baru saja pensiun. Sehingga untuk mapel-mapel ini pun kami tambahkan ke beberapa guru yang mungkin tidak kompetensinya tidak kimia ya, karena di matematika kami guru pensiunnya 2, kimia 1. Nah ini mohon pencerahan Bapak untuk mapel-mapel ini, kalau nanti harus disampaikan untuk informatika jelas kemungkinan berat Bapak karena jamnya sendiri sudah banyak sekali karena lagi kekurangan guru. Katen maturan Pak Yogi. Wah, kalau di Ibu malah kekurangan Bu ya, nggak ada yang sampai protes. Nah itu aja sih Bu, mungkin ke yang bersangkutannya, terutama yang kalau disimpan Ibu di informatika itu kan kita menyarankan terkait linearitas karena kan nanti terkait dengan kesesuaiannya yang bersangkutan ya. Mungkin kalau yang bersangkutannya sementara nggak keberatan ya, karena kan berarti kan sertifikasinya belum bisa diproses sesuai karena nggak selaras ya. Mungkin baru bisa tahun depan, bisa jadi sudah di program bahasa memungkinkan. Nah kalau terkait dengan di kelas 10 itu kan yang mengampunya boleh fisika, kimia, biologi ya. Karena IPA ya, IPA itu bisa saja diampunya emang kalau di sekolahnya tadi kurang ya mungkin hanya diajar oleh guru fisika dan guru biologi, kalau guru kimianya nggak ada. Intinya kan menguasai kompetensi dan bisa mengajar IPA karena di kelas 10 itu mata pelajarannya IPA. Nah IPA bisa yang mengajar itu bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi. Nah kalau memang mengajarnya secara terpadu sudah tidak terlihat latar belakangnya ya sudah, materinya sudah dipadukan ya, yang mengampunya hanya 2, misalkan hanya fisika dan biologi, itu pun memungkinkan. Untuk yang di kelas 10 ya, karena nama mapelannya juga adalah mata pelajaran IPA dan bisa diampu nanti tadi di struktur juga sudah kita sebutkan di Kepmennya bisa diampu oleh yang punya sertifikat fisika, sertifikat kimia, sertifikat biologi. Nah, kalau yang tadi bahasa Inggris ngampu informatika dan yang ya kalau selama emang tanda kutip yang bersangkutannya nggak keberatan tidak bisa diproses ke sertifikasinya, dan itu tentunya mungkin kebijakan di Ibu mungkin nanti di satuan pendidikan untuk bagaimana menangani. Berarti yang bersangkutannya udah PNS ya Bu atau belum Bu? Atau kalau yang informatika bahasa Inggris belum kebetulan. Oh karena belum ya Bu, makanya masih ini mungkin. Ya. Tapi mungkin ke depan kan pada saat
mendapatkan, kan kami lebih konsen juga yang bersangkutan mendapatkan haknya dan tunjangan dan lain-lain, mungkin ke depan perlu diberikan yang sesuai ya, secara bertahap mungkin Bu. Baik Bapak. Saya juga ini mohon informasi Bapak, kalau saya perhatikan itu beberapa teman yang PNS ini, kalau strukturnya yang terbaru ini apa saya mungkin masih belum paham, sepertinya ada pengurangan jam. Nah, kalau seandainya tidak terpenuhi 24 jam, mungkin apakah bisa dikomunikasikan dengan kementerian, maksudnya untuk kebijakan. Makanya kami coba kirim, makanya mapel apa saja Bu eksplorasi, seharusnya selain tadi yang bahasa di kelas 10 nggak terdampak ya, karena agama tetap 3, matematik untuk bahasa Indonesia tetap, PKN tetap, dan lain-lain tetap. Yang diperhatikan kan yang total jam mengajar itu yang paling katan total antara intra dengan project itu kami desain tetap alokasinya Bu, makanya bahasa Inggris pun kita tetap, karena sebelumnya kan bahasa Inggris emang 2 jam, lalu PKN tetap jamnya, agama tetap jamnya. Nah ini yang kemarin yang mungkin yang akan terdampak tadi, satu yang punya program bahasa, kemungkinan besar yang punya program bahasa ini. Kalau yang nggak ada program bahasa kemungkinan sih nggak terdampak ya, karena kan alokasinya tetap. Lalu yang alokasi matematika karena kalau yang IPA IPS itu sudah terfasilitasi karena di mata pelajaran IPA dan IPS-nya menjadi wajib kan, mata pelajaran IPA wajib dan bisa diampu yang mungkin sebelumnya mengampu mapel pilihan MIPA dan pilihan IPS. Nah kalau yang matematikanya ini yang mungkin yang sebelumnya ada peminatan kan di kelas 10 sekarang nggak ada. Nah itu yang kita mohon Ibu Bapak hitungan Ibu Bapak sekarang bagaimana di sekolah, real di sekolah Ibu Bapak yang matematika sama yang ada program bahasa, nanti mohon dapat dikirimkan hitungan kekurangan jam pelajarannya berapa supaya kita bisa benar-benar memperhatikan nih akan terdampak terhadap tunjangan atau tidak ini. Ya, baik Bapak, nanti kami rumuskan besok, mohon kami dibantu ya Bapak. Nah, makasih Bu. Nah, mungkin lewat Bu Ranti ya? Nanti ya kalau boleh, karena kami besok mau bahas itu juga beban mengajar itu untuk didiskusikan. Jadi kalau ada data real dari Ibu Bapak kan bisa jadi pertimbangan dalam penyusunan ini. Ya, baik Bapak. Selanjutnya Pak Arsya mau tanya lagi Pak. Pak Arsya belum dari tadi loh Bu. Sudah. Udah. Yang pertama, saya ini saran sekaligus teman-teman. Bapak Ibu, linearitas sertifikasi itu ada 16 2000, sehingga saya pikir masih dengan maksudnya linearitas program, maka program ini adalah dari Mas Bogi suaranya putus-putus. Suaranya putus sedikit, agak keras sedikit. Agak keras. Oh ya, saya ulang. Pertama, permohonan sekaligus saran untuk penggerak dan konsultasi. Kemudian banyak ditanya sudah di 16/2019 itu membuat Mas Yogi dan sementara itu tetap kajian dan kalau tidak memenuhi syarat linearitas program itu akan jadi permasalahan tersendiri. Maka Bapak Ibu tolong ini dikaji sehingga tidak kemudian kalau hanya penyelamatan sesaat oke sih, tapi dalam jangka panjang mesake Bapak Ibu gurunya kalau kemudian menjadi tidak bisa sertifikasi atau mendapatkan tunjangan. Kemudian yang kedua, tadi sudah sebagian dibahas di rapor. 1 tahun itu ada 3 proyek, ada 3 tema dari 7 tema yang ada. Nah, pertanyaannya adalah itu menjadi rapotan itu menjadi catur ulang atau semester, dan wujud rapotnya akan menjadi seperti apa yang kita kenal asesmen, ada diagnostik, ada formatif dan sumatif.
Nah, terus nanti wujud rapot itu menjadi seperti apa, dan kemudian tadi sudah disampaikan bahwa rapotnya nanti akan memudahkan Bapak Ibu guru ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan proyek yang 3 proyek itu, apakah akan menjadi semester apa catur ulang gitu, yang 1 tahun itu 3 proyek. Nah, seperti itu. Sehingga tadi saya maka bertanya, adakah model? Ya, misalnya saya SMA 2 Klaten akan menerapkan yang intrakurikuler itu kita laksanakan dulu. Setelah itu kita baru akan ambil kegiatan yang proyek kita selesaikan di belakang. Kenapa seperti itu? Harapannya karena proyek itu supaya tidak terputus. Nah, jadi saya meminta kalau adakah model yang sudah pernah diterapkan atau paling tidak simulasi yang pernah menerapkan seperti itu, atau Direktorat PSMA atau ya Direktorat PSMA sudah punya model sehingga kemudian dari apa yang ada itu tadi saya sampaikan dapat kita amati, tiru dan verifikasi seperti itu. Terima kasih Pak Yogi. Ya, makasih Pak. Saya izin share. Jadi semestinya sih sudah ter-share, ada di, nggak tahu nih, di dalam panduannya itu agak cukup rinci memandu terkait bagaimana proyek itu diambil. Nah, ini ada contohnya di dalam panduan sampai ke rapotnya. Skenario-nya itu misalkan ini Didi peserta di kelas 10 dalam setahun sekolah menyelenggarakan 3 proyek. Jadi proyeknya dalam setahun. Proyek 1 yang diambil adalah temanya ini, mengenal dan merawat keberagaman agama. Lalu proyek kedua 3R, dan proyek ketiga merancang simulasi digital. Di dalam setiap proyek guru mengambil beberapa elemen. Jadi kan terpetakan, ke-6-6-nya terpetakan. Jadi kan ada 6 profil. Mungkin di proyek 1 profil yang dicapainya adalah terkait kebinekaan global dan kritis. Proyek kedua terkait beriman, benar, dan sehingga 6-6-nya dari 3 proyek itu bisa mencapai ke 6 profilnya. Jadi dalam satu proyek tidak mesti mencapai 6-6-nya, tapi dari 3 proyek itu harus mencapai ke 6 profil pelajar Pancasila. Karena proyek ini ditujukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nanti ada rapotnya. Ini sebenarnya didesainnya di awal, secara teknis nanti hanya menyusun, memberikan penilaian saja. Jadi guru tim itu sudah mendesain nih untuk yang akan dinilainya kebinekaan global itu apa yang mau diukur dari tema-temanya, dari tema yang 1 ya, dari ya tema yang kedua apa yang mau diukur, dan tema yang ketiga apa yang mau diukur. Sehingga dalam raport nanti tinggal menuangkan saja misalkan di kelas 10 tema tentang tadi yang tema yang 1 nih. Jadi tema 1, tema 2 dan tema 3 itu dalam satu raport. Tema yang 1 diukur nih, hanya tinggal di checklist nanti. Tentang kebinekaan globalnya, elemennya apa yang mau diukur. Kenalar kritis apa yang mau diukur. Itu ke rapotnya. Jadi dalam satu raport nanti akan ada 3 proyek dalam satu raport, dan ini kan diukurnya dalam 1 tahun nanti. Apa mencapai di tema proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya untuk contoh-contoh tahapannya nanti ada di panduannya ini contoh terkait panduan pengembangan proyeknya. Jadi ada satu dokumen mulai dari bagaimana tahapan-tahapan pengambilan proyek itu dilakukan, termasuk bentuk raport proyeknya. Jadi raport proyeknya adalah benar-benar tidak dikaitkan dengan mapel. Nanti tinggal membantu ke checklist saja, kebinekaan global apa yang mau diukur. Ya udah tinggal checklist bagaimana penguasaannya. Apakah ini pun tidak dalam bentuk kuantitatif tapi kualitatif. Apakah berkembang, mulai berkembang, atau berkembang ini untuk yang proyeknya. Terima kasih Pak. Ya, menyambung pertanyaan Pak Harsha dan yang Pak Yogi jelaskan itu Pak tentang proyek tadi ya. Misalnya yang kelas 10 itu proyeknya dalam 1 tahun minimal mengambil 3
gitu ya. Kemudian waktunya itu antara 3 minggu sampai 3 bulan, kalau nggak salah yang saya baca begitu. Terus itu nanti pelaksanaannya berarti kelas 10 sama dulu ya Pak, dalam satu periode atau satu fase itu anak-anak melakukan proyek yang sama. Iya Bu. Begitu. Ya. Betul, iya. Pertama untuk proyek itu penentuan itu kebijakan ada di sekolah Bu. Yang penting total alokasi jamnya itu kan sesuai di struktur. 450 jam dalam setahun. Mau membaginya setiap minggu boleh, mau membagi setiap bulan boleh, mau membagi setiap semester boleh. Itu kan yang penting tercapai 450 jam dalam 1 tahun. Jadi kebijakannya itu ada di satuan pendidikan. Kan dalam struktur tadi kalau nggak salah kurang lebih 450 jam untuk alokasi untuk proyek. Nah, pengelolaannya mau dibagi rata setiap minggu ada, silahkan. Mau dibuat setiap bulan silahkan. Mau setiap semester silahkan. Setiap jauh silahkan. Yang penting tercapai 450 jam tadi untuk proyeknya, Bu. Pak, berarti ya misalnya proyeknya ada satu proyek, tapi proyeknya itu ada sub-sub proyeknya, boleh nggak ya? Iya, untuk proyek itu yang tema besar, dari tema besar subtemanya ditentukan oleh satuan pendidikan. Misalkan kita globalnya tentang perubahan iklim, nah subtemanya itu boleh satuan pendidikan menentukan sesuai karakteristiknya. Jadi yang besarannya misalkan kewirausahaan. Nah, subtemanya itu tentu kewirausahaan itu kan global. Subtemanya itu justru satuan pendidikan yang menentukan. Mungkin di sekolah ibu kewirausahaannya tentang menjahit misalkan, di sekolah lain tentang beternak gitu. Memungkinkan. Jadi besarnya yang kita tentukan. Nah, secara spesifik sekolah antar sekolah itu pasti variasi, pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di sekolah ibu. Oke, jelas Pak. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini saya beri kesempatan kepada Ibu Dwi Retnaningsih. Monggo Bu Dwi. Oke. Terima kasih Bu Ranti. Selamat malam Bu Ranti, Pak Yogi dan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya ingin menegaskan ya Pak Yogi ya. Tadi terkait proyek kan sekolah sudah menentukan 3 tema ya. Kemudian tadi Pak Yogi menyampaikan bahwa misalnya tema pertama itu misalnya tentang perubahan iklim global itu diampu oleh beberapa mapel. Kemudian tema kedua itu beberapa mapel yang lainnya dan tema ketiga adalah beberapa mapel sisanya. Artinya berarti satu tema itu tidak harus semua mapel terlibat ya Pak ya. Mungkin ya, tema itu hanya 5 mapel. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, tadi mengingatkan juga saya sepakat dengan Pak Suharja ya, pada saat Ibu mau memetakan terkait dengan guru yang mengampu, emang linearitas ini mohon diperhatikan ya, karena nanti kan jangan sampai haknya untuk dapat tunjangan sertifikasi nanti tidak diperoleh. Nah itu makanya kita terkait linearitas kita tegaskan juga di dalam kepennya apa yang baru itu kita pertegas apa yang bisa supaya bisa terfasilitasi nanti, karena jangan sampai nanti tidak bisa proses sertifikasinya karena tidak linear. Nah itu mungkin yang memang perlu menjadi perhatiannya ke depannya terkait hal ini. Oke. Ada yang lain mungkin yang mau bertanya? Monggo. Silakan raise hand. Kemudian tadi sudah ya, tangannya nggak diturunin Bu. Bu Siti Asia juga. Monggo Pak Budi Hartono. Sorry Bu Ranti. Thank you. Pak Budi, monggo Pak. Suaranya Pak Budi. Bu Ranti, terima kasih Pak Yogi kehadirannya pada malam hari ini. Saya kira apa tadi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman sudah banyak mewakili. Saya hanya titip pesan ke Pak Yogi karena besok Pak Yogi akan koordinasi tentunya terkait dengan kebijakan yang menyangkut guru ya, termasuk dalam hal linearitas. Jadi titip pesan kepada entah itu dari Dirjen GTK maupun Dirjen Dikdasmen
Paudikdasmen agar koordinasi dengan daerah, pemerintah daerah. Kalau kita ya SMA berarti pemerintah provinsi mungkin agak ditekankan sehingga pemerintah provinsi lebih peduli dan lebih paham tentang ini. Toh nantinya ini tidak hanya dilakukan atau tidak hanya diimplementasikan pada sekolah penggerak yang saat ini. Semuanya tahun-tahun ke depan kan semua akan menuju ke sana semua, termasuk kurikulumnya dan sebagainya. Dan prinsip ini jadi koordinasi utamanya tentang terkait dengan masalah TPG. Jadi nanti ada linearitas yang betul-betul diberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi menyangkut masalah linearitas, karena kadang-kadang itu antara yang dipahami di pemerintah pusat dengan di provinsi kadang-kadang beda. Contoh kemarin masalah KWU misalnya. KWU jelas-jelas kita sulit untuk mencari lurusan KWU, sehingga KWU di kurikulum yang kemarin bisa diajar oleh guru mapel fisika, kimia, biologi, kemudian ekonomi dan sebagainya. Namun demikian di tataran provinsi kemudian berbeda. Kadang-kadang ada guru dari mapel-mapel itu yang kemudian mengajar mapel KWU, misalnya saja yang GTT, kemudian mereka dianggap tidak linier, kemudian mereka tidak mendapatkan SK sebagai GTT, sehingga malah artinya terlempar, artinya padahal sekolah butuh, lalu siapa yang akan mengajar mapel KWU, contohnya itu yang kasus kemarin ya, yang mungkin dialami tidak hanya pada sekolah saya, mungkin sekolah lain juga mengalami. Kemudian termasuk kebijakan nantinya adalah KTSP. Jadi untuk validasi KTSP tentunya ya ini perlu dikoordinasikan agar nanti pemerintah provinsi lebih luas lagi dan mengikuti apa yang berkembang. Toh nanti kedepannya memang ini akan diimplementasikan pada sekolah-sekolah yang lain. Kemudian kalau terkait dengan regulasi linearitas guru, saya pikir nanti kami mengharapkan bahwa penyesuaian regulasi nanti entah dari Dirjen GTK maupun Dirjen Paudikdasmen, artinya tidak menambah kurikulum, menambah jam-jam pembelajaran yang kemudian atau malah menambah jam pembelajaran yang akhirnya nanti membebani siswa lagi. Tetapi lebih pada penyesuaian kepada pengakuan linearitas guru yang lebih fleksibel. Artinya kalau dalam hal guru tidak bisa memenuhi 24 jam karena faktor kurikulum, karena faktor kondisi satuan pendidikan, di mana dia tidak bisa memenuhi 24 jam, mestinya itu bisa diakomodasi. Jadi itu diakomodasi dalam regulasi yang diterbitkan oleh Dirjen GTK. Saya pikir itu lebih pada penyesuaian, karena kita kan pendidikan bukan untuk guru. Pendidikan itu untuk siswa. Jadi kita memperhatikan nasib guru itu wajib, tetapi jangan sampai mengorbankan atau tambah membebani beban belajar siswa, karena toh nanti kalau beban belajar siswa akhirnya besar lagi atau banyak lagi, sudah masalah banyaknya mapel, tanggungan per tahun itu artinya banyak, kemudian nanti jumlah beban belajarnya juga masih banyak, nanti siswa kita itu tidak merasakan merdeka belajarnya. Nah, jangan sampai nanti regulasi-regulasi itu nantinya karena ingin menyelamatkan guru, kemudian nanti tidak terasa mengorbankan siswa. Tapi dua-duanya harus selamat. Siswa harus merasakan merdeka belajar bukan hanya dari metode mengajarnya saja, karena itu belum tentu dirasakan oleh siswa. Yang real dirasakan oleh siswa ketika dia beban banyaknya mapel terkurangi, kemudian beban belajarnya terkurangi, sehingga ada ruang
untuk berkreasi dan berinovasi itu tidak hanya slogan saja, tetapi mereka betul-betul punya ruang gitu. Jadi siswa juga harus diperhatikan. Tetapi masalah regulasi penyelamatan nasib guru, kesejahteraan guru tetap harus diperhatikan dengan cara regulasinya jangan mengorbankan siswa dengan menambah jam dan sebagainya. Tetapi regulasinya memberikan fleksibilitas dalam kasus guru tidak memenuhi 24 jam seperti tadi, saya setuju misalnya 12 jam bisa memenuhi di mana 12 jam, terus lainnya tambahan jam yang lain, walaupun untuk ekuivalensi hanya dari 6 jam, tetapi dalam hal tidak bisa memenuhi 24 jam, mestinya guru tetap mendapatkan TPG. Mohon ini nanti Pak Yogi, mohon minta tolong betul bahwa ini untuk bisa disampaikan dalam rapat koordinasi kemarin dan dikomunikasikan kepada Dirjen GTK. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Yogi. Saya kira itu saja Pak Yogi. Ya, makasih banyak Pak Budi. Sepakat Pak dengan Bapak. Pertama terkait harus kita perhatikan terkait ke bukan hanya guru, siswanya juga. Yang kedua terkait dengan komunikasi ya. Emang kalau dari segi saat ini pembagiannya untuk advokasi komunikasi dengan dinas itu kan melalui Ditjen Paudasmen ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan, kalau saya sendiri kan di Balitbang menghasilkan regulasinya terkait kurikulum pembelajaran, lalu teman-teman GTK terkait kebijakan guru, nanti yang mengomunikasikan dengan dinas itu emang Paudasmen, dan harapannya memang sepakat dengan Pak Budi mesti lebih intens terkait dengan advokasi atau komunikasi dengan dinas supaya nanti satu pemahaman dan bisa dengan jelas nanti terhadap gurunya. Makasih Pak Budi atas masukannya Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak Yogi. Waktu sepenuhnya saya berikan ke Pak Karno kalau mau bertanya. Ya, atur suwun Bu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Yogi dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Ini hanya sekedar penegasan aja Pak Yogi untuk yang proyek tadi. Misalkan taruhlah sekolah memilih 3 tema gitu. Itu masing-masing mapel itu harus 3-tiganya diikuti atau tidak, terus siswanya sendiri apakah ketiga-tiganya itu juga harus diambil atau milih salah satu, atau misalnya juga anak yang memiliki kemampuan lebih juga boleh memilih lebih dari satu. Enggak ada kejelasan itu Nji. Ya gitu aja sementara itu dulu Pak. Mati Pak Budi Nangpuri. Makasih, mohon maaf belum klik. Terkait dengan tema tadi, satu guru kan nggak mesti 3-tiganya kan saja. Kalau Bapak ada kepala sekolah yang memetakan nih baiknya, misalkan tema 1 yang terlibat guru ABC, tema 2 guru BCD, EFG, tema 3 GH gitu. Jadi yang ada di struktur kelas 10 itu terpetakan di 3 tema. Jadi tidak mesti satu guru membimbing 3-tiganya gitu tema, enggak. Bisa aja tema 1 oleh guru ABC, tema 2 DEF gitu. Coba kasih. Terus untuk siswanya sendiri Bapak bisa memilih lebih. Kalau siswanya ngambil 3-tiganya Pak. Oh, harus ngambil 3-tiganya ya. Karena gini Pak, tema 1 mungkin mencapai profil pelajar Pancasila, kan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Tema 1 mungkin hanya mencapai 2, tema 2, tema 3. Jadi di 3 tema itu mencapai ke 6-nya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, paham. Paham, atur suwun sangat. Iya. Sama-sama, Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sampun, Bu Ranti. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mengingatkan pada Bapak Ibu, mohon nanti diidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah, terutama yang terkait dengan jam mengajar mata pelajarannya yang terdampak itu apa saja. Nanti bisa dikirim ke saya, terus akan saya rangkum
selanjutnya akan saya kirim ke Pak Yogi. Real perhitungannya Ibu Bapak ya, terdampak, terus kebutuhan gurunya berapa, jamnya berapa, sehingga kita kelihatan dapat terlihat berapa perhitungannya gitu. Jadi bisa ini. Gitu Jadi ya Bapak. Makasih Bu. Jadi jangan hanya terdampak gitu. Kalau seperti itu kan bingung terdampaknya seperti apa. Jadi dihitung misalkan seperti tadi 56 jam, ternyata ada 3 guru, berarti ada 2 guru 24 jam masing-masing, 1 guru sisanya hanya 8 jam atau 12 jam. Nah, itu mungkin kan bisa dapat kami informasi utuh. Terima kasih. Ya, semacam dipetakan begitu ya Pak ya. Per mata pelajarannya. Oke. Ya, mungkin Ibu Bapak mungkin sebagai penutup, mungkin kalau ini nggak ada lagi. Dari saya ini 1 tahun ini Ibu Bapak, saya juga mungkin nanti minta tolong, mungkin bulan Agustus, bulan September saya juga mau kita tim pengembang melakukan penelitian terutama terkait banyak yang bertanya terkait pengelolaan struktur itu kan antara intrakurikuler dan proyek ya. Nah, dalam rangka penelitian ini termasuk secara komprehensifnya nanti ada mungkin nanti, tapi ada juga yang khusus proyeknya. Nah, nanti mungkin saya akan minta mohon Ibu Bapak mengisi juga apa yang coba ingin kita gali agar nanti di tahun kedua itu kalau misalkan di tahun ini masih menemui kendala, permasalahan yang dirasa perlu disempurnakan, kan sekarang masih dalam bentuk Kepmen ya. Nanti mungkin kalau nanti secara bertahap akan secara menasional akan kita tuangkan ke Permen itu sudah benar-benar permasalahan-permasalahan yang secara real Ibu Bapak temui itu bisa kita sama-sama carikan solusinya kalau ada kendala-kendala. Jadi mungkin nanti karena 1 tahun ini juga merupakan bagian juga mungkin kami masih melakukan kalau ada hal-hal yang dirasa dalam implementasinya menemui hambatan atau terkendala sehingga perlu penyempurnaan, itu yang sedang kita lakukan, menggali informasi terkait berbagai kebijakan terkait kurikulum dan pembelajaran ini, baik dalam mulai capaiannya, strukturnya, sampai ke proyek dan lain-lainnya. Jadi nanti mungkin mohon bantuan Ibu Bapak juga pada saat kami mengumpulkan data untuk dapat memberikan informasi yang secara real, sehingga nanti tidak, tadi sesuai kata Pak Budi, gurunya tidak di tanda kutip jadi korban, siswanya pun tidak jadi tanda kutip dirugikan, baik guru dan siswanya. Itu kan harapan kami nanti. Terima kasih Bu. Begitu ya Bapak Ibu, closing dari Pak Yogi, bahwa nanti kita akan ada penelitian dari Pak Yogi, begitu ya Pak ya. Kemudian untuk terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang baru ini, kami Sekolah Penggerak siap untuk melaksanakan, meskipun nanti dalam prosesnya pasti akan ada kendala atau apa, tapi kami siap untuk melaksanakan program Sekolah Penggerak ini Pak Yogi. Dan bimbingan dan arahan dari Pak Yogi, terutama yang terkait dengan kurikulum ini, kami sangat mengharapkan sekali. Dan mohon maaf kami selalu merepotkan Pak Yogi, banyak bertanya dan sebagainya, dengan harapan kami dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah begitu. Terakhir Bapak Ibu silakan kameranya di-on-kan semua. Di absen. Putri, ya. Badhe nyampersa. Tadi kan harus disampaikan ke panjenengan, mungkin karena kami belum familiar dengan Ibu, mohon nomor kontak kan Bu, nanti kan untuk mas-mas tadi. Pangapunten. 081 329 466 436 dalam ulang ya, 081 329 466 436 nyata nggih. Nggih, Bu. Di atas Bu. Kalau parang nyun nomornya Pak Yogi sekarang Bapak. 08 23 08 23 45 678 45678, nomor cantik. 219. 219.
082345678219. Ya, Pak Yogi, terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Bu Asia dari SMA Karangtengah. Ya Bu, saya mengenal Bu. Makasih Bu Siti Aisyah. Asia. Alhamdulillah Pak Yogi ini yang hadir full sampai 38 tadi. Sekolahnya 23 Pak. Oh, itu perlu soalnya. Iya. Terima kasih untuk Bapak Yogi atas hadir. Gimana? Gimana Bu Dian? Bikin apa progres sharing ini mungkin ada jadwal tertentu atau sesuai kebutuhan ya agar memudahkan kita untuk saling koordinasi. Oke, siap Bapak Ibu. Nanti kan kita kan sudah tergabung dalam PSP Jawa Tengah ya. Jadi nanti mungkin progres 1 bulan sekali atau bagaimana nanti kita rancang bareng-bareng Bapak Ibu supaya nanti kita bisa melaksanakan seperti yang diharapkan dari Kemendikbud gitu. Jadi nanti mungkin 1 bulan sekali progresnya seperti apa nanti kita sinkronus seperti ini di bawah bimbingan Pak Yogi ya Pak ya. Misalnya lebih spesifik Bu, SMA atau SLB artinya jenjangnya itu tidak terlalu banyak sehingga kita bisa maksimal untuk konsultasi gitu ya. Kalau ini Jawa Tengah semua Bu, SMA, SLB. Ini SMA dan SLB kok Bu yang ada di sini gitu. Saya kira nggak masalah sih. Kalau SLB kan hanya sedikit, kalau paling banyak SMA. Jadi kalau sendiri-sendiri kasihan nanti. Ya. Baik. Bareng aja. Kan cuma 23, Bu. Enggak apa-apa. Gitu. Kayak tadi siang banyak sekali. Kalau tadi siang kan SD dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau yang di sini kan hanya dari SMA, SLB. Saya kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yogi atas kehadirannya dan penjelasannya bagi kami. Dan terima kasih pula pada Bapak Ibu yang bisa hadir pada malam hari ini untuk sekedar bincang-bincang santai tapi lebih bermakna bagi kami dan bermanfaat untuk kami. Dan ini akan menjadi bahan kami untuk melakukan pembagian tugas. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ranti. Ya, bagaimana Pak? Ya, ini mungkin kalau Pak Yogi sudah live enggak masalah, tapi kita tadi beberapa hitungan tadi kan yang 43 dan 2 jam mulak ya Bu ya. Hitungannya persentasenya tadi. Nah, mungkin ada yang hitung 46. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana kita biar sama gitu loh Bu, maksud saya. 45. Jumlahnya kalau nggak dilihat dari atas, Pak Harja. Coba mungkin dari atas mungkin biar jelas 43 itu ya. Ya, maksudnya Pak, nanti share screen Pak. Sudah punya belum? Saya HP Bu. Share screen jangan. Saya nganggo HP. Ayo Pak Harja. Saya nganggo HP. Di foto Pak Harja. Iki ora iso buka kuwi, nganggo HP iki. Yo kan nganggo laptop. Punya saya masih salah Pak Harja dan Bu Ranti. Mungkin ini maksudnya Pak Didi untuk menyamakan kita dalam 1 Jawa Tengah ini. Persepsi kita mapel PAI mungkin kalau tadi kan persentase, tapi kalau kita kan masih bicara jam untuk Bapak Ibu guru berapa, terus PKN berapa sampai ketemu 43, kemudian mulok itu kan sesuai masing-masing sekolah yang 2 jam. Ngaten Ibu, mungkin Pak Didi ngaten ya maksudnya ya? Iya. Coba saya share screen punya saya ya Bu ya. Ya, monggo Bu. Nanti maksudnya yang saya kerjakan ini nanti bisa menjadi acuan untuk kita semua. Tapi ini dibahas bareng-bareng saja kok. Soalnya punya saya masih ada yang salah gitu. Ya. Fungsinya begitu. Berarti untuk masih sore ini belum terlalu malam. Iya. Belum ngantuk Bu. Belum. Belum jam 10 kok Bu. Lanjut Bu. Oke, sebentar. Boleh Bu.
Yus, ini kan pekerjaan dari kurikulum saya ini. Bener aku nganggo HP tok bocah. Apa Pak Barjo? Layar saya sudah nampak Bapak Ibu? Kelihatan sudah. Kurang gede. Kurang gede. Bentar. Ini loket. Gue nang penampakan nang burine. Nang penampakan. 3, 2. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini PAI, Pendidikan Agama. Pokoknya pendidikan agama itu kalau di K13 kan 3. Terus tatap mukanya 2 jam. Proyeknya dihitung 36%. 36 jam itu sama dengan 1 jam. Gitu. Oh, 1. Jadi kan 2 tambah 1 kan jadi 3, sama seperti K13 gitu. Kan lebu Mas, kan lebu aku urung rampung. Kemudian PKN tadi tatap mukanya 2. Terus ini 18 jam itu pada karo setengah jam. Jadi kalau setengah jam kan nggak bisa dihitung 1 jam ya. Ini kan berarti di sini maksudnya 3 Bu. Ya? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 3? Berarti karena 2 berarti kan 0 itu. Iya. Ini kan awalnya kan dihitung itu 1 jam. Berarti kan tadi dari penjelasan kalau 36 jam sama dengan 1 jam gitu ya. Berarti ini 0 ya Bu ya. Ya, gitu ya? Berarti kan 0. Ya. Iya, itu Bu. Boleh saya nambahkan, ya. Ini PKN itu kan 2 jam di K13, kemudian tatap mukanya itu 2 jam, tapi di sini prosentasenya itu 54 ya. Ini 54 sama 18 itu 54 itu kalau kita hitung 1,5 jam Ibu. Kemudian yang 18 itu setengah, jadi totalnya 2. Maka di situ ada keterangan bahwa PPKN itu proyeknya include di dalam pembelajaran dalam tatap muka gitu. Kalau nggak salah seperti itu penjelasannya. Ya berarti ini 0 ya. Penulisannya 1,5 apa tetap 2 kosong? Ya udah seperti ini. Kegiatan 2 itu ada keterangan tersendiri, maka ada tanda bintang ini. Tanda bintang ini kan menjelaskan bahwa PPKN itu proyeknya include dalam tatap muka begitu. Berarti kita lihat penjelasan di bintang ya. Monggo nanti dipersani penjelasan di bawahnya. Itu termasuk yang prakarya ini yang 54 itu. Nggih. Hilang. Iya. Nggih ngaten. Kemarin kami melihat seperti itu. Lanjut. Nggih, monggo. Bahasa Indonesia itu di K13 kan 4 jam. Regulernya tatap mukanya 3 jam, proyeknya 1 jam. Karena ini 36 jam dihitung 1. Ya. Kemudian matematika juga sama. 36 jam dihitung 1. Ya, bahasa Inggris dihitung 0 ya. Ya. Berarti 318 itu dari per minggunya, Bu? Iya. Ini terinclude proyeknya di mapelnya tatap muka gitu. Kemudian seni budaya ini kan sebenarnya pilihan ya. Pilihan boleh pilih seni apa saja kan. Terus ini juga 2, berarti ini 0 ya. Karena 18. Penjas ini dihitung 3. Kewirausahaan ini jika dihitung 0, bahasa Jawa 0 ya. Jawa. Kemudian biologi 21 betul ya. Fisika 21 betul, kimia 21 betul. Cuma di sini kan kalau matematikanya nggak ada. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan matematika tidak dihitung di sini.
tadi alternatifnya supaya masuk jamnya itu yang kekurangan jam matematika ditambahkan informatika, begitu ya? Ya, betul. Ya. Terus Bu, saya pengen penjelasan ini. Yang mana? Untuk seni budaya ada 2, tetapi prakarya di sini kok masih muncul lagi, nggih? Padahal kalau di struktur kurikulum itu termasuk pilihan, itu di situ ada seni dan prakarya. Ya. Mestinya apa bukan pilih salah satu seni saja atau prakarya saja begitu? Ya, kita tetap menyediakan Ibu, kayaknya loh. Kita tetap menyediakan pilihan-pilihan itu. Apakah anak nanti milih seni budaya ataukah pilih prakarya? Nah, jadi maksudnya tidak masalah, bisa Bu. Tidak dihitung sendiri-sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri berarti. Prakarya, koma gitu, Bu. Ya. Sebentar. Bentar ini saya dulu ya. Ada yang masuk, saya klik dulu. Selesaikan dulu aja tadi. Ya. Terus ini gimana Bapak Ibu kalau seperti itu pilihan seni budaya garing prakarya. Ya. Itu nanti gurunya kurang, maksudnya kurang jam. Disesuaikan dengan situasi kondisi satuan pendidikan, Ibu Ranti. Ya. Artinya apa, Harja? Artinya tergantung gurunya ada tidak, daya dukungnya ada tidak. Berarti berdiri sendiri Pak Harja kalau gurunya ada. Kan, maksudnya itu tetap mata pelajaran pilihan. Tetapi penjenengan harus pikirkan, guru itu nanti bisa sertifikasi tidak, piye, gitu maksudnya. Lanjut dulu. Kan ya Pak Arsya ya. Keseni katanya berarti nggih, tidak include keseni ya berarti. Pilihan. Tapi berarti benar akan. Nanti kalau si anak memilih prakarya boleh, memilih seni budaya boleh, karena prosesinya kan pilihan. Ini memfasilitasi merdeka belajar. Siap. Jadi bukan salah satu ya Pak? Bukan, pilih. Kita memberikan pelayanan, kita menyediakan apa-apa saja gitu. Asalkan anak itu nanti dia dalam 1 minggu itu menerima 45 jam atau berapa tadi. Dan gurunya tetap bisa sertifikasi gitu loh. Iya. Bukan masalah itu Bapak. Yang kami tanyakan, kalau berdiri sendiri seperti itu, nomor 6 dan nomor 8, apakah itu nanti anak bisa milih dua-duanya? Kalau milih dua-duanya tentunya variannya macam-macam nanti. Ada anak yang hanya milih 1. Di sini memang tertulis pilihan minimal 1. Maksud saya, pengertian saya minimal 1 itu sekolahan minimal menyediakan 1 pilihan. Berarti ini kalau ada beberapa pilihan seperti itu, seninya ada beberapa macam, prakaryanya masih ada prakarya, itu apakah siswa itu boleh memilih seni saja atau prakarya saja, atau boleh memilih kelompok seni dan prakarya? Bu, boleh ikut nambah dulu Pak Raja. Kalau nggak salah kemarin di penjelasan kita pertama itu dulu, kalau ada anak yang banyak memilih prakarya itu malah justru kita disuruh buka jurusan vokasi. Kelihatan seperti itu Mas kemarin. Kata betul, monggo Pak Bu Ranti dan Pak Raja, kelihatannya kemarin seperti itu. Bapak Ibu, urun rembuk. Iya, monggo. Barangkali untuk penulisan struktur yang kelas 10 antara nomor berapa? Nomor 6 dan 9 itu. 6 dan 8. Dan 8 itu 1 nomor itu. Nah, itu garis miring seni budaya, seni atau prakarya. Nah, kemudian masalah guru, kalau kedua-duanya memang ada guru seni dan ada guru prakarya dan dikhawatirkan nanti ada yang kurang jam, maka memang siswa diberi pilihan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Harja. Jadi memang kita seyogianya ini mulai berlatih moving class. Kalau itu moving class tidak masalah. Jadi memang ada kelas 10 yang memilih seni,
Ada yang misalnya karena di situ ada guru seni musik, ada yang milih seni musik, ada yang memilih prakarya, atau ada yang memilih seni rupa, ada yang prakarya. Tetapi di struktur tentunya itu 1 nomor, tidak 2 nomor. Nggih. Terus kebijakan di provinsi, nah ini yang kemudian ke arah kebijakan rombel. Jumlah siswa, ketentuan itu kalau kita sudah menerapkan moving class, maka jumlah siswa itu jangan kemudian dibatasi. Kalau kemudian Merdeka Belajar mau siswanya 5, 20, 15, lah inilah yang saya lihat di sini ada Mbak Heni, ada Mbak Dina, ya supaya pesan ini bisa kemudian disampaikan sehingga kebijakan ini ya jenenge merdeka. Nah, dan kemudian diharapkan ada sesuatu yang berubah. Maka bukan kemudian iki armenake guru, bukan. Konsep Merdeka Belajar itu memang kemudian dapat dilakukan dengan seperti ini. Namun nanti kalau masih dibatasi syarat rombel itu harus sekian, rada dimeneh itu. Nah, itu kira-kira tambahan dari Pak Budi. Nggih, betul sekali Pak Arja. Oke. Jadi untuk nomor 6 ini seni budaya atau prakarya ya. Ini kita hati aja. Nah, untuk rombelnya itu kan bisa dihitung sebagai 1 rombel apabila siswanya itu minimal 20. Nah, itu yang kemudian harus kemudian bagaimana ketentuan tentang itu. Nah, kalau di ketentuan di sertifikasi kan seperti itu Pak, TPG. Jadi bisa dihitung 1 rombel kalau minimal siswanya 20. Jadi kalau misalnya 1 kelas itu ada 36 anak, kemudian itu memilih misalnya seninya itu cah 20 atau AC, terus yang lain prakarya. Saya kira itu tetap ditambah dari kelas lain juga sih. Mestinya kita menghitung itu walaupun nanti anak itu terpisah menjadi 2, mestinya tetap dihitung 36. Walaupun mungkin prakaryanya hanya melayani 12. Kemudian misalnya yang seni, entah seni kriya, entah seni apa, melayani 24. Mestinya kedua guru itu mestinya harusnya kalau ini mestinya semuanya dihitung 36. Karena sebenarnya mereka itu mengajar 1 mapel. Nah, kenapa kok kemudian mereka terpisah menjadi 2 kelas? Itu karena dalam hal melayani anak sesuai kebutuhan anak. Bukankah Merdeka Belajar ini kan melayani sesuai kebutuhan anak. Jadi kedua-duanya itu harus dihitung mengajar 36 gitu. Pikir seperti itu. Ya, semoga bisa seperti itu, Bapak. Dirjen GTK mestinya ini harusnya nanti menyampaikan ini kepada provinsi. Jadi artinya biar nyambung itu. Ini masalahnya kalau pengalaman yang kemarin ya Bapak ya. Kami itu kalau lintas minat memang dipilihkan seperti siswa disuruh milih. Jadi kalau awalnya itu 11 kelas, ya nanti setelah terpecah-pecah jumlah rombelnya juga harus 11 gitu. Tidak boleh lebih, padahal ada pencilan misalnya ada anak 16 anak yang milih 1 mapel tertentu. Ya terpaksa kami juga melayani anak itu, tetapi tidak dihitung kelas, karena kalau dihitung kelas itu nanti jadi 12 kelas, gitu. 12 rombel. Jadi pengalaman kami yang sudah di K13 itu seperti ini. Jadi ada 1 kelas yang memilih mapel lintas minatnya itu pemilihnya tidak penuh, dan juga kalau dihitung nanti jadinya tidak 11 kelas, itu akhirnya ya istilahnya gotong royong lah, enggak dihitung sebagai jam. Nah, kalau saat ini yang Merdeka Belajar itu dengan alasan Merdeka Belajar itu bisa seperti itu, ya kemungkinan jumlah kelasnya jadi banyak. Bisa jadi lebih banyak, nanti sehingga jumlah jam mengajarnya juga bisa lebih banyak begitu. Monggo kalau seperti itu kami senang sekali itu. Begini Bu, jadi ini nanti kalau pemahaman saya loh ya, ini jadi kalau kita masih menggunakan nanti kelas reguler atau kelas konvensional, ya artinya tidak
misalnya menggunakan kelas 10.1 sampai 10 berapa seperti itu sebenarnya kita anggap seni budaya garis miring prakarya itu adalah satu mapel. Yalah, ya. Jadi terus rombel mereka juga tidak terpecah. Hanya ketika pelayanan ketika itu ya semacam seperti tim teaching sebenarnya. Jadi mapel itu diampu oleh 2 guru. Kenapa diampu oleh 2 guru? Karena memang pilihannya pada mapel itu pilihannya ada 2 macam. Sehingga nanti tidak menambah jumlah rombel. Rombel mereka misalnya itu sebagai kelas 10.1 ya tetap 10.1. Hanya saat pembelajaran nomor 6 itu guru yang mengajar itu 2. Karena memang harus ada yang dilayani seni, ada yang dilayani prakarya, tetapi itu adalah satu mapel nomor 6 begitu. Kalau pemahaman saya seperti itu. Tapi kemarin itu nggak bisa masuk di Darpodik, Bapak. Kemarin kami berpengalaman itu. Jadi ada kalau tidak salah kemarin itu anak IPS itu bersikeras ngambil lintas minat fisika, itu jumlahnya ada 19 anak, jadi tidak penuh 20. Sementara yang lain ya waktu belajar kita pisah, yang lain itu lintas minatnya bahasa sastra Inggris, yang 19 anak itu ngumpul jadi satu untuk fisika. Nah, otomatis kalau dihitung nanti jumlah rombel kita untuk fisika itu melebihi targetnya, sehingga dari ke Dapodiknya nggak bisa masuk, jadwal juga nggak bisa masuk. Nah, mungkin kalau nanti yang sekolah penggerak itu platformnya sudah lain, tidak seperti yang ada di Dapodik sekarang, kemungkinan kita bisa seperti itu. Ini sekedar pengalaman dari kami. Jadi kami melayani anak itu, ada anak IPS bersikeras ambil pengen fisika, anak IPS pengen ambil biologi, ya udah kita layani. Yang jumlahnya itu hanya sedikit sekali. Jadi kalau ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di struktur tadi kan 45. Kalau 45 berarti sudah betul ini 45 ininya. Di sini bisa 45. Tapi ini 34 sama 12 45 betul ya, 45. Bu, 34 kali itu kalau itu 4. Sebentar, Bu. 34. Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu sebentar. Tolong diperhatikan informatika, Bu. Informatika di Kemen itu tidak 54 tapi 72. 72. Oh iya. Iya, itu ada keliruan itu yang awal. Iya, di Kemen. Ya, TK itu. 3 itu depannya. 72. Terus itu juga 36, 318. Iya. 72 dan 36 itu. Oke. Berarti bisa 3 jam Ibu itu berarti. Iya 3 jam, betul 3 jam. 3 jam. Nolnya diganti 1. 2 jam dan 36 1 jam. Berarti 3 jam. Ya, 346 kan? Berarti 3. Iya, makanya. Itu 3 ya betul. Ya, 3 tadi jam. Pak Yogi lihatnya mungkin masih 54, tidak 72. Tadi ngitung tadi. Sehingga yang terakhir 45. kita terima sore ini 72 Pak Didik. 72 ya, kemarin saya sudah tanya Pak Yogi itu. 72 dengan 36 Ibu. 72 dan 36. Iya. Maksudnya tadi ketika Pak Yogi menjelaskan, mungkin melihatnya kan 54 sehingga dihitung 45 gitu loh, tidak 46. Tadi melihatnya. Apa mungkin 54 itu punya SD apa SMP mungkin ya? 54 tadi mungkin. Iya, makanya. Nah, awalnya memang salah gitu, Bu. Awalnya memang tertulis 54 sama 18. 36. Dulu yang awal. Terus kemarin saya tanya ke Pak Yogi, itu kok 54 sama 18 kok jumlahnya 108 terus diralat jadi itu. Tadi 72 dan 36. Ini sudah resmi keputusan 162 berarti kan sudah betul 72 36 berarti. Lagi. Maksudnya total akhirnya kan 46 ini. Tadi Pak Yogi bilang 45 kan? Iya. Berarti 44 tambah 2 mulok. Iya. Ya. Ya, itu 46. Monggo dilanjut. Ya, jadi nanti strukturnya kita sepakati ini ya Bapak Ibu ya. Prakaryanya jadikan satu dengan seni budaya. Iya, Bu. Menurut
Sesuai definisi yang di sana, prakarya milik atau anak seni tadinya. Seni budaya dari sendiri. Betul. Kemudian untuk pelaksanaannya di lapangan kita melayani dua-duanya, begitu nggih? Ya. Terus di ketentuan kurikulum itu kan kita juga boleh tim teaching, berarti boleh. Boleh. Iya, boleh dalam hal ini boleh. Ya. Itu bisa kita anggap satu mapel. Iya. Itu prakarya ya. Satu mapel tapi yang ngajar 2 dan itu pun dihitung dalam jam mereka, jam linearnya. Iya. Ya. Itu yang penting nanti moga-moga ada penyesuaian aplikasi Dapodik. Ya, itu yang utama ya Pak. Untuk guru-guru kita. Iya. Itu yang penting itu. Harus ditindaklanjuti. Ya, teman-teman banyak gelisah, Pak. Jadi kalau regulasi nanti tidak ditindaklanjuti sampai Dapodik nanti ya rame lagi nanti. Berarti itu jumlahnya 45 atau 42 ya? Kok saya 42. Nah, sekarang kan tadi sudah masuk TIK-nya, informatika 3 berarti ya sudah masuk 44 unsur utama. Betul. Tambah 2 mulok tadi, berarti 46. 44 tidak 46 ya. Iya, 44 ditambah 2 mulok tadi. 2 mulok. Iya, 2 mulok. Kalau muloknya. 2 muloknya di mana? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, kalau kita di Jawa Tengah bahasa Jawa, Bu. Iya. Bahasa Jawa. Itu berarti yang prakarya kewirausahaan di Del itu Bu Ranti. Ini kan? Nggih. Itu di mata pelajaran peminatan kok masih ada tulisan peminatan ya Bapak? Katanya nggak ada peminatan. Ya, Bu, ini kan nanti bisa diubah itu. Membandingkan. Kelompok ya. Ya, kelompok mapel. Ini kan kita membandingkan dengan K13 soalnya kalau tidak dibandingkan seperti ini nanti tidak ketelisut. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi antara K13 dengan kurikulum yang sekarang perhitungannya nanti sama begitu loh. Ya. Nanti ini kita hapus. Jadi mapel misalnya kan adanya apa ya? IPA terpadu. Ya, IPA terpadu. 78 IPA terpadu, IPS terpadu seperti itu. Iya. Cuma dirinci mapelnya karena kemarin saya itu mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru milih digabung dari siji apa dewe-dewe gitu. Terus banyak yang pilih sendiri-sendiri, mapelnya itu berdiri sendiri-sendiri. Terus nanti dalam penilaian itu tetepan nilainya 1, IPA terpadu atau IPS terpadu. Gitu. Demikian Bapak Ibu, ada hal yang didiskusikan lagi, monggo. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Japri ya Bu Ranti kalau saya kesulitan ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Wong saya juga belajar. Pokoknya kita harus kompak aja Bapak Ibu, kalau ada kesulitan mari kita bahas bareng aja dengan forum kalau yang lebih besar ya di PSP saat itu 1 Jawa Tengah gitu. Tapi kalau mau di kelas juga nggak apa-apa. Kalau di kelas kami A1 itu tetap berkomunikasi Bapak Ibu. Tapi karena ini kita sudah punya kelas yang lebih besar, ya nanti kita aktifkan saja kelas yang besar itu. Dan ini juga ada dari Dinas Provinsi supaya bersahaja kegiatan kita. Ternyata itu banyak menyita waktu kita Bapak Ibu ya. Tapi tetap semangat saja, tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu ada masalah lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti rekamannya di share di grup ya. Ini mau saya Oh ya, terima kasih.
Oke, assalamualaikum malam. Semuanya Terima kasih Bu Ranti, teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.